Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, inayah dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan umur panjang untuk menambah amal-amal soleh kita. Dan sholawat serta salam terhaturkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang diutus menjadi rahmat bagi semesta alam, terlebih khusus kepada kita umat beliau, umat yang dekat dengan rahmatnya. Jamaah Masjid Al-Kausar Darussalam Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Pada kali ini kita lanjutkan kajian kita tentang hadis yang berkaitan dengan mencium Hajar Aswad. Banyak hadis yang telah menceritakan dan sampai kepada kita bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan langsung di depan para sahabat-sahabatnya ketika beliau mencium Hajar Aswad. Dan tentunya ada satu hadis yang menjadi kajian kita pada pertemuan kali ini, yaitu hadis Abdullah ibnu Abbas, di mana beliau dalam hadis ini diriwayatkan wa an ibnu Abbas annahu kana yuqabbilul hajar aswad wa yasjudu alaihi, rawahul hakim marfu'an wal baihaqi mauqufan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas adalah sepupu baginda Rasulullah SAW, dan beliau juga putra dari paman kesayangan beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Pemirsa LNG yang dirahmati oleh Allah, Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis yang barusan kita baca tadi, bahwasanya beliau meriwayatkan baginda Rasulullah SAW yuqabbilul hajar al-aswad wa yasjudu alaihi, bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah mencium Hajar Aswad dan sujud atau meletakkan dahi pada Hajar Aswad tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim dengan marfu' dan Al-Baihaqi dengan mauquf. Tentu setiap kita, setiap muslim mukmin dimanapun berada, ada kerinduan, ada keinginan untuk mencontoh ittiba terhadap apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mencontohkan kepada kita akan sunnah yang pernah beliau ajarkan, yaitu mencium Hajar Aswad. Sebagaimana riwayat-riwayat yang sangat banyak sekali, termasuk riwayat Ibnu Abbas yang kita baca pada pertemuan kali ini. Bagaimana baginda Rasulullah SAW disaksikan langsung oleh beliau Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya beliau pernah mencium Hajar Aswad dan sujud, atau makna sujud di sini meletakkan dahi beliau saat beliau mencium Hajar Aswad. Tentu kita tahu Hajar Aswad adalah salah satu batu yang Allah turunkan dari surga, yang Allah
berikan kepada kita sebagai salah satu syiar daripada syiar ajaran agama Islam, di mana setiap orang yang masuk ke Masjidil Haram, baik yang sekedar masuk untuk sholat, masuk untuk tawaf dan ibadah-ibadah yang lainnya, kapan saja ketika berada di Masjidil Haram disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad memang hanyalah batu, tapi ia menjadi syiar daripada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu setiap kita merindukan, setiap kita menginginkan, tentu bagi mereka yang sudah pernah ziarah ke sana merasakan bagaimana demikian antusias kaum muslimin yang datang dari berbagai belahan negara untuk dapat mencium Hajar Aswad yang merupakan sunnah daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya setiap kita tentu ingin menjalankan dan mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap gerak-gerik beliau, terlebih yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan Allah kepada beliau, termasuk diantaranya mencium Hajar Aswad karena kerinduan kita, karena kecintaan kita kepada setiap sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya sebuah niat yang tentu akan membedakan siapapun yang menciumnya, karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya kelak pada hari kiamat Allah akan datangkan Hajar Aswad memiliki dua mata dan dua lidah, yang mana Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi setiap hamba yang mendatanginya. Tentu ia akan menjadi saksi kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh hamba ketika mendatanginya. Apakah ia mendatangi Hajar Aswad untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, atau hal-hal yang justru sebaliknya yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada satu niat yang patut kita tanamkan sehingga tidak ada kesalahan dalam setiap pelaksanaan sunnah yang kita amalkan, yang kita lakukan, agar ia sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abu Bakar As-Satta dalam kitab I'anatul Talibin mengajarkan kepada kita doa saat kita menyentuh atau mencium atau hanya sekedar melihat Hajar Aswad, sebagaimana doa yang pernah beliau contohkan kepada kita, yaitu doa yang berbunyi Bismillah Wallahu Akbar, Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Ya Allah, aku beriman kepadamu, membenarkan kitab sucimu, memenuhi janjimu, dan mengikuti sunnah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan doa yang diajarkan oleh ulama yang tentunya beliau faham akan setiap apa yang digariskan dalam sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita tidak akan keluar dari jalan yang digariskan oleh agama Islam, sehingga kelak mudah-mudahan siapapun kita yang merindukan Hajar Aswad, yang melihatnya, yang menciumnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat berkat persaksian dari Hajar Aswad bahwasanya seorang hamba telah mendatanginya dengan kebaikan-kebaikan, dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga wujudnya Hajar Aswad bukan menjadi mudarat bagi kita, tetapi akan mendatangkan manfaat dan justru akan mendatangkan syafaat kelak kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dapat menyelamatkan kita karena kita menjalankan salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu mencintai, mencium Hajar Aswad dengan penuh kecintaan dan kerinduan, dan itu semuanya berdasarkan atas sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan
Allah panjangkan umur kita, dan Allah berikan kepada kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita. Mudah-mudahan suatu saat kelak Allah panggil kita untuk bisa menziarahi tanah sucinya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk dapat mencium Hajar Aswad yang mulia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.